Fatherless merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam kehidupannya sehari-hari, atau anak yang mempunyai ayah tapi sang ayah tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang atau pengasuhan anak. Fatherless dapat disebabkan oleh banyak hal, namun penyebab terbesar adalah tingginya angka perceraian. Kondisi tersebut rentan membuat anak mengalami psikosomatis. Selain itu, banyak keluarga yang menganggap peran suami atau ayah hanya sebatas pencari nafkah, hingga menyebabkan minimnya interaksi ayah dengan anaknya. Padahal dalam sejumlah referensi Islam ditemukan bahwa tokoh pendidik terkenal adalah laki-laki. Dalam Al-Quran, Allah menghadirkan berbagai kisah bagaimana mendidik anak, dan semuanya dilakukan oleh sosok ayah. Ada kisah Luqman yang mendidik anak dan keluarganya, kisah Ibrahim dengan putra kesayangannya, ada pula kisah Imran, Zakaria, dan Yakub yang berperan dalam mendidik para buah hatinya. Begitu pentingnya peran ayah ini, hingga ada 17 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak. 14 ayat diantaranya dilakukan oleh sosok ayah, 2 ayat dilakukan oleh sang ibu, dan 1 ayat dilakukan oleh keduanya. Ayah dapat memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan dan kesejahteraan para buah hati. Anak-anak yang dibesarkan tanpa ayah seringkali mengalami kesulitan dalam hal kesehatan emosional. Anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional sang bapa berpengaruh terhadap harga dirinya, cenderung mengalami kecemasan, kurang percaya diri, dan memiliki masalah dalam regulasi emosi. Anak-anak yang hidup tanpa ayah dan terkena gangguan kejiwaan cenderung kurang bisa berbaur dengan teman sebaya. Ada juga yang mengalami dampak kesehatan fisiknya. Pada masa remaja, efek yang sering terjadi adalah keinginan menikah di usia yang sangat muda, doyan melakukan kenakalan, mengkonsumsi minuman keras, dan mencoba obat-obat terlarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk kembali pada perannya yang utama? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, ikhtiar untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak, yaitu keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan anak, mulai dari pendidikan, perlindungan, dan pendampingan hingga mencapai akil baliknya yang sempurna. Ayah, perannya dalam pendidikan anak bukanlah peran tambahan. Waktu dan tenaga yang harus digunakannya untuk mendidik buah hati bukanlah waktu dan tenaga sisa seusai lelah mencari nafkah. Maka Allah menjadikan sosok Nabi Ibrahim, seorang ayah, menjadi figur pendidik anak dalam Al-Quran. Kenapa ayah dan bukan ibu? Karena puncak dari seluruh ikhtiar pendidikan adalah pembentukan hikmah, kebijaksanaan, dan inilah kekuatan seluruh ayah beriman di muka bumi ini. Dan hendaklah semua ayah mengingat perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kedua, menjadi figur teladan. Ayah menjadi contoh bagi anak-anaknya, baik dalam hal perilaku, sikap, maupun peran sebagai pemimpin keluarga. Dan keteladanannya terletak pada visi dan misi keluarga yang dibangunnya. Nabi Ibrahim dan keluarganya bertauhid kepada Allah, muka dan hatinya dihadapkan pada Tuhannya. Seberat apapun perintah yang diterima, diupayakan seoptimal mungkin untuk dilaksanakan demi berpegang pada din Allah. Pekerjaan tidak hanya ditanggung oleh seorang diri, seorang ibu. Ayah dan ibu secara bersama-sama harus mengantar anak-anaknya menuju kedewasaan akil balik. Akil artinya dewasa mental, sementara balik adalah dewasa fisik. Ayahlah yang mengantarkan anak pada kedewasaan mentalnya. Ayah harus mengajarkan berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan berkreasi. Adalah kompetensi ayah untuk membuat anaknya menjadi pribadi yang berani, tegas, bertanggung jawab, dan berdaya juang. Bahkan kalau perlu, ayahlah yang mendidik anaknya, laki-laki atau perempuan, untuk tampil beda, melawan, bertarung, dan berperang. Begitu pula dengan rasa tanggung jawab.
jawab, profesionalisme, dan bertindak strategis. Kesibukan mencari nafkah seringkali menjadi kambing hitam yang sangat ampuh bagi seorang ayah untuk lepas tangan dari upaya pendidikan anak dan menyerahkan tanggung jawab ini seutuhnya kepada ibu. Sesibuk apa sih sebenarnya ayah dibandingkan ibu? Dengan keterlibatan aktif ayah, harapannya adalah dapat meningkatkan kualitas keluarga secara keseluruhan, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Kehidupan keluarga tidak lepas dari berbagai guncangan yang bisa membahayakan keluarga. Ada konflik suami istri, ketidakharmonisan antara menantu dengan mertua, bahkan dengan orang tuanya sendiri, hubungan orang tua dengan anak, atau sebaliknya yang tidak menyenangkan, campur tangan keluarga besar dalam menghadapi persoalan keluarga, sampai pengaruh tetangga atau masyarakat sekitar yang tidak selalu baik dalam perjalanan keluarga. Kunci utama untuk memperkokoh kualitas keluarga dalam situasi seperti ini adalah konsolidasi suami istri dan orang tua dengan anak. Ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari istri atau sebaliknya istri terhadap suami, maka seorang harus berpikir dan belajar untuk tetap berinteraksi secara baik. Begitu pula antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Disinilah pentingnya untuk memperlakukan keluarga dengan baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.